Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 4, kelas praktikum keamanan cyber kelas C akan memberikan demonstrasi untuk modul Create User Account, modul 2.2.1.10. Dan di sini ada saya sendiri, Francisco Xavier Sendo, NIM 1902 1106 Kemudian ada Johan Suratno, NIM 1902 1106 dan ada Kevin Muniaga, NIM 1902 1106 Dipersilakan kepada Kevin untuk bisa share screen. Bentar. Oke, sudah bisa terlihat. Ya, oke, sudah bisa. Baiklah, pada saat ini di part pertama kita akan mencoba membuat user account di sistem operasi Windows. Pertama-tama, dalam membuat user account kita membuka control panel. Cara membuka control panelnya kita bisa cari control panel dan buka. Sebagai catatan bahwa akun yang saya gunakan adalah akun dengan administrator account, administrator aksesnya administrator sesuai dengan arahan modul. Nah, kemudian kita pilih user account di dalam control panel tadi di bawah. Kemudian kita create dengan cara manage another account. Manage another account, kemudian add a new user in PC settings. Kemudian akan terbuka Windows seperti di layar, kita klik add someone else to this PC. Add someone else to this PC. Kemudian untuk how will this person sign in, kita klik I don't have this person sign in information. Ya. Kemudian selanjutnya kita klik add a user without a Microsoft account. Ini untuk membuat local user account. Kalau local user account berarti dia tidak terhubung ke akun Microsoft. Nah, selanjutnya dipersilakan untuk mengisi namanya dan passwordnya. Dalam hal ini, berdasarkan modul, kita akan mengisi namanya user 1 untuk kolom tersebut, dan passwordnya kita akan coba 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Untuk re-enter juga sama. Dan untuk security question, answer-nya juga dipersilakan Kevin untuk mengisinya sendiri. Kemudian selanjutnya, setelah sudah, akun yang baru tersebut sudah terbuat, sudah berhasil dibuat, dan untuk menjawab pertanyaan di poin G, what the type of user account, ini adalah local user account. Jadi ini adalah account user. Kenapa disebut lokal? Karena dia tidak terhubung ke akun Microsoft. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk login ke akun user 1 ini. Nah, sebelumnya karena ini rekaman ini menggunakan aplikasi Zoom, dan Kevin mungkin akan terkeluar atau akan terhenti share screen-nya, dan mungkin pada saat Kevin sudah join kembali, silahkan Juan nanti akan lanjut merekam record Zoom ini. Jadi akan pause dulu recordnya. Silakan. Baiklah, pada saat ini Kevin sudah berhasil login dari akun yang baru tadi yang sudah dibuat, yaitu user 1. Dan mungkin bisa Kevin coba share screen kembali. Yang tadi, ya ini sudah masuk. Kita akan lanjut ke poin poin I. Kita akan buka di di C. Users folder, kita buka users di C. Ya, ada users itu. Kemudian kita klik kanan di user 1.
dan buka properties. Kita klik kanan user 1, klik kanan user 1 dan properties. Nah, baru kita buka di tab security. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa you must have read permission to view the properties of the object. Kita klik advance saja supaya bisa dilihat. Continue. Nah, di sini ada memuat sedikit. Oke, kemudian oke. Sepertinya dia tidak bisa dilihat kayaknya kalau usernya user 1. Nah, kemudian kita coba yang folder Asus. Mungkin yang ini file yang ini tuh. Tadi ini Oh file ya, yang pertama. ya, coba yang desktop. Kayaknya ya, sebenarnya sudah pernah diuji coba. Ya, ini sudah kelihatan. Dan di sini bisa kita lihat bahwa which group of or users have the full control. Nah, sistem di sini jelas-jelas centang semuanya. Untuk user 1, kecuali special permission. Untuk user 1, coba diklik user 1. Nah, user 1 juga hampir semuanya kecuali special permission di-allow, dan administrator juga semuanya centang kecuali special permission. Nah, kemudian kita oke. Sekarang kita cek yang folder administrator yaitu Asus. Kita klik kanan dan properties. Were you able to access this folder? Nah, di sini muncul you must have read permission to view the properties, sama seperti yang tadi, yang di sebelumnya. Di sini juga ditanyakan di poin J bahwa were you able to access this folder? Coba kita tes buka folder Asus ini, apakah terbuka atau tidak. Silakan di oke saja. Nah, buka folder Asus. Ya, kita akan muncul seperti ini. Coba kita continue. Apakah bisa terbuka? Jika kita continue, sistemnya agak ada proses sedikit. Ya, ini mungkin antara memang lama atau memang tidak akan memberi akses. Karena kita bukan administrator di sini, di user account yang saat ini. Ya, mungkin kita tunggu lagi sedikit, dia akan segera selesai. Ya, di sini folder Asus sudah berhasil terbuka. Jadi sebenarnya untuk menjawab poin J ini, foldernya bisa terbuka, tapi pertama-tama kita akan melihat dulu sebuah window, pop-up window, untuk mengaksesnya. Tidak langsung terbuka seperti jika kita adalah orang yang mengakses akun akun Asus itu sendiri. Nah, kemudian pada saat ini Kevin akan coba logout lagi dari akun user 1 ini dan akan login kembali ke akun Asus. Jadi mungkin Kevin akan leave dulu dan akan join kembali, dan recordnya akan kita pause lagi. Dipersilahkan. Baiklah, pada saat ini Kevin sudah berhasil login kembali ke akun Asus, akun administratornya. Mungkin Kevin bisa coba share screen kembali. Ya, kita akan mencoba hal yang kurang lebih sama di akun user 1 tadi.
Kita buka di folder C di users. Kemudian kita klik kanan di folder Asus. Ya, properties di tab security ya seperti biasa langsung terakses. Dan coba kita tes yang user 1. Oke, tes yang user 1. User 1 yang desktop kayaknya, itu yang bekerja. Nah, security ya di sini muncul juga kurang lebih sama kalau tadi muncul di sisi user 1. Jadi kita harus penyari permission dulu. Nah, coba kita advance supaya bisa terbuka. Advance. Properties tadi bukan advance yang itu. Di security advance. Ya, continue. Kemudian oke. Coba kita advance kembali, advance. Ya, di sini bisa kelihatan continue, di sini bisa kelihatan user yang mana punya access full control atau tidak. Di sini semua user punya full control yang applies to this folder dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih juga sama yang muncul di sisi folder ini waktu kita mengakses akun user 1 tadi. Nah, kurang lebih demikian untuk part 1. Silakan mungkin dilanjutkan part 2 oleh teman saya Kevin, dipersilakan. Oke, baiklah. Setelah kita membuat akun tadi dan mencoba mengganti-ganti akun, sekarang kita masuk ke part yang kedua, yaitu reviewing user account properties. Di sini kita akan mengakses properti dari user account tadi. Tapi kita tidak akan mengikuti dari modul. Kalau di modul start control panel administrative tools, di mana jika kita masuk ke control panel, kemudian administrative tools dan komputer manajemen, di sini kita tidak ada pilihan sesuai sama seperti modul, yaitu local user and group. Di sini kita tidak ada. Nah, masalah ini mungkin terjadi karena perbedaan versi dari OS atau dari OS Windows. Perbedaan versi di OS dari modul dengan komputer saya. Maka dari itu kami menuliskan cara mengaksesnya melalui shortcut. Kita tinggal tekan Windows R, kemudian memasukkan kode ini atau shortcut ini, net plwiz atau net Louis untuk mengakses user account. Kemudian kita langsung OK. Kita akan mendapat satu tab di sini user account. Kemudian di sini kita akan kalau di modul kita akan melihat properties dari account user 1 dan melihat grup user 1 ini masuk ke dalam grup apa. Kalau di bagian tab sebelah kiri ini kita tinggal tidak perlu menekan properties, kita tinggal melihat saja langsung sudah ada di sini bahwa account user 1 masuk ke dalam grup users. Kemudian kita kalau di modul juga kita akan melihat account default atau account utama, di mana yang kalau pada komputer saya yaitu Asus. Dan kita akan melihat juga dapat dilihat langsung tanpa masuk ke dalam properties bahwa user account Asus masuk ke dalam grup Ora garis DBA dan memiliki hak administratif sebagai administrator atau hak otorisasi penuh terhadap komputer. Kemudian lanjut ke part yang ketiga, yaitu modifying local user account, akan dijelaskan oleh teman saya Juan Suratno. Dipersilakan Juan. Part 3, modifying local user account. Step 1, change the account type. Lalu bagian A, kita pergi ke control panel dan select user account. Klik manage another account. Klik it, lalu select user 1. Untuk mengganti account, kita klik user 1, lalu change the account type user 1.
Lalu kita select the administrator radio button, klik change account type. Setelah kita selesai mengklik administrator. Nah, proses ini membuat user 1 bisa memiliki hak administratif dari PC tersebut atau laptop tersebut. Lalu bagian E, kita kembali control panel, administrative tools, computer management, local users, dan group users. Nah, seperti tadi itu tidak bisa dijalankan karena perbedaan versi dari OS. Kita memakai shortcut netplwiz. Lalu kita lihat, nah di sini ada perubahan dari grup user 1, ada tertambah administrator karena user 1 sudah memiliki hak administratif. Nah, lalu kita langkah G, kita select administrator dan klik remove untuk menghapus hak administratif dari user 1. Oh, kita klik OK atau yes. Nah, tapi cara itu tidak bisa juga karena tidak perbedaan versi OS. Nah, cara menggantinya itu di group membership kita tinggal klik standard user. Kita klik OK. Nah, kelihatan lagi seperti tadi user 1 grupnya hanya tersisa user dan tidak memiliki hak administrasi lagi. Nah, lalu kita klik OK. Nah, kita akan menghapus akun dari user 1. Caranya sama seperti caranya yaitu control panel. Kita ke user account. Lalu kita ke manage another account. Kita ke user 1 dan delete the account. Kita klik delete the account. Nah, Atau bisa juga ditarik di wish tadi, bisa juga di remove. iya. Nah, ini salah satu cara. Mungkin bisa tunjukkan juga yang tadi. Kita klik remove. Di situ kita klik remove untuk menghapus akun user 1. Bisa lebih sederhana daripada tadi. Nah, ini kelihatan akun yang tersisa di device ini hanya akun Asus. Hanya ada satu akun dan kita ke control panel. Nah, di sini manage another account. Nah, tersisa hanya satu akun saja, yaitu akun Asus sebagai akun tunggal. Nah, bagian reflection ini akan dijawab di modul PDF. Mungkin itu dari saya. Kembali ke Franciscus. Terima kasih Johan. Baiklah, sekian presentasi demo modul dari kami kelompok 4 kelas praktikum keamanan cyber kelas C, dan terima kasih sudah menyaksikan.